Anda trader forex pemula, lagi-lagi video ini buat Anda. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube kita bersama NFC Forex TV bersama saya Fadli, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya. Nusantara teredukasi, kecepatan saya ngomongnya. Nah teman-teman, di video kali ini adalah video lanjutan lah ya. Kemarin saya baru lihat catatan lagi, oh iya kemarin saya belum selesai bahas ini nih. Masih banyak catatan saya tentang bagaimana seseorang pemula belajar trading forex dan bertumbuh di industri forex trading sampai bisa benar-benar merasakan kalau industri forex ini gampang dan menghasilkan gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat video saya yang kemarin gitu ya, teman-teman bisa lihat itu ada langkah mudah trading forex yang episode 1 lah gitu ya, untuk pemula. Nah, sekarang episode selanjutnya, oke? Sebelumnya kita udah ngomongin tentang major pair, minor pair, ada beberapa terminologi dalam forex trading ya, ada spread, lot, pips, dan juga platform untuk charting. Kemarin saya bahas tentang trading view sedikit. Nah, di video kali ini saya pengen bahas lebih dalam lagi tentang stop loss, entry, dan target. Nah, ini penting teman-teman. Karena banyak orang tidak merencanakan tradingnya. Atau kita sebut sebagai trading plan. Yang teman-teman harus tahu, kalau teman-teman tidak merencanakan trading plan teman-teman semua, sama saja teman-teman merencanakan teman-teman menjadi seorang trader yang loss. Nah, oke. Nah, ini saya mau lagi ada di cafe, teman-teman ada banyak suara teman-teman yang lain gitu ya. Ini lagi, udah masuk bulan Ramadan, udah sore-sore kita ngabuburit buka puasa di sini. Nah, gini teman-teman, kalau kita ngomongin trading, yang harus direncanakan tadi saya bilang bukan cuman mau buy di mana, mau sell di mana. Banyak orang juga udah bagus sampai langkah itu, banyak yang belum soalnya kan. Teman-teman perlu sampai langkah itu. Langkah selanjutnya bukan hanya entry-nya di mana, tapi kalau rugi mau keluar di mana, kalau profit mau keluar di mana. Karena banyak orang, aduh mas saya dalam kondisi rugi, apakah saya harus cut loss sekarang? Nah, ayo. Berarti nggak direncanain dari awal, kan gitu. Nanti kalau di-cut terus balik, terus jadi profit, saya rugi dong. Tapi kalau nggak di-cut, nanti loss-nya makin gede dong, kayak gitu. Ayo gimana? Itu kalau loss. Kalau dalam kondisi profit, sama. Udah lagi floating profit, aduh nanti kalau profitnya makin gede gimana ya? Diemin aja deh. Tapi nanti kalau didiemin, balik terus jadi loss gimana? Sama, ini juga kejadian sama orang-orang yang memang tidak merencanakan loss dan profitnya mau sampai mana. Makanya kita ngomongin tentang stop loss, entry, dan target. Kalau sebut transaksi buy, teman-teman buy nih, teman-teman kan pengen harganya naik gitu kan, terus dapetin take profitnya, teman-teman ambil profitnya kan gitu. Kalau harganya turun ketika teman-teman mau buy, transaksi buy, maka teman-teman loss. Nah, yang penting teman-teman tahu di awal adalah gini, teman-teman perlu mengukur jarak stop loss-nya sama jarak take profit-nya itu wajib minimal sama. Dan harus kalau bisa lebih besar yang take profit-nya. Ya, harus kalau bisa tuh. Oke, jadi stop loss-nya itu misalnya jaraknya 30 pips. TP-nya itu safety target saya sebutnya 30 pips juga minimal. Final targetnya teman-teman boleh 60 pips, boleh 90 pips. Kalau teman-teman sudah lama di NFC, teman-teman ngerti bahwa itu adalah TP1, TP2, dan TP3. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru, saran saya teman-teman merencanakan dulu semuanya, tiga-tiganya. Jangan cuma satu. Jangan cuma harga turun, murah nih. Oh, buy lah gitu ya. Tapi kalau habis buy, terus turun, toleransi teman-teman untuk loss-nya maksimal sampai mana harus direncanakan bahkan sebelum teman-teman buy. Jadi jangan udah buy, loss, aduh, cut sekarang apa jangan. Nah, itu udah telat gitu ya. Itu satu. Terus berapa lot yang harus saya transaksikan di setiap transaksi saya Mas Fadli? Nah, pemula juga sering ngomong kayak gitu ke saya. Oke, jawabannya gini teman-teman. Jauh lebih gampang kalau teman-teman menggunakan tools lot kalkulator. Teman-teman bisa cari di babypips.com, ada di banyak banget. Teman-teman googling aja lot kalkulator. Banyak tuh website yang munculin itu semua. Nah, di NFC yang kita sangat rekomendasikan adalah Dwi Anggara Trading Assistant. DA Trading Assistant ini bisa mengukur bukan hanya jumlah lot teman-teman, tapi sekaligus masangin pending ordernya ke akun MT4 teman-teman semua. Kalau lot kalkulator teman-teman harus masang manual tuh, masukin harga SL-nya, harga TP-nya, jumlah lotnya berapa, masukin jumlah modalnya dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan tools ini, teman-teman punya akun real, teman-teman buka akun MT4, teman-teman tempel DA Trading Assistant tadi, teman-teman tinggal nentuin tuh harga OP-nya berapa, harga stop loss-nya berapa, terus mau buy atau sell. Selanjutnya, teman-teman mau ambil risk profile-nya itu TP-nya itu 1, 2, atau 3.
Setelah itu transaksi ini mau meresikokan berapa persen. Nah, misalnya 1%, oke, ambil 1/2 TP-nya, oke, tulis 2 gitu ya, TP rasionya. Setelah itu teman-teman tinggal klik place order, udah enak banget. Teman-teman langsung kepasang, lotnya langsung dihitungin otomatis, dan di MT4-nya langsung ada pending ordernya, habis itu teman-teman bisa lupakan. Set and forget katanya. Nah, itu gunanya lot kalkulator dengan Dwi Anggara Trading Assistant. Oke, selanjutnya teman-teman perlu kenal candlestick. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman perlu googling nih tentang candlestick ya. Karena candlestick ini teman-teman perlu paham bagaimana sebuah candle itu bekerja. Kenapa kok ada ujungnya, ekornya, kenapa ada bodinya, body opennya di mana, body close-nya di mana, supaya teman-teman paham. Oh, berarti sebuah candle terbentuk dari satuan time frame dan teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah formasi-formasi yang bisa teman-teman jadikan acuan untuk dapetin profit di masa depan. Dari candlestick only. Hanya dari candlestick. Nggak pakai indikator, Mas. Boleh untuk membantu mengambil keputusan. Tapi menurut saya yang utama ya candlestick. Ya. Oke. Selanjutnya kemarin saya udah ngomongin tentang platform trading. Itu kita sebut sebagai trading view. Tempat tradingnya itu di MT4 account, teman-teman. MT4-nya ada 2. Teman-teman bisa pakai handphone, bisa pakai desktop. Mau di PC, mau di laptop, mau di iPad kayak gini misalnya gitu ya. Atau mau di tab misalnya di Samsung, atau mau pakai apapun, bisa. Nah, MT4 tempat akun realnya teman-teman semua. So, kalau teman-teman hari ini belum pernah punya akun real, teman-teman perlu buka MT4 ya. Teman-teman cari aja dah di YouTube ini ada ya. Nusantara FX Community cara buka akun gitu di YouTube, itu nanti akan ketemu ya. Cek di bawah video ini juga ada nomor-nomor admin yang bisa teman-teman tanya. Ada Mbak Nisa, ada Mbak Ayu di sana. Ada banyak teman-teman yang lain yang bisa bantu teman-teman semua memandu untuk teman-teman bisa buka akun MT4-nya dengan aman. Ya, karena harus hati-hati. Walaupun teman-teman gaptek tapi mau menghasilkan uang kan, ya belajar ya, sama-sama bareng sama NFC, oke? Lanjut catatan saya. Selanjutnya tugas teman-teman adalah login trading account-nya dong. Habis itu pasang pending ordernya dong. Buy-nya, sell-nya di mana? Saran saya 1-2 minggu pertama, ingat cuma 1-2 minggu ya, bukan 2 tahun. Teman-teman pakai akun demo dulu. Tujuannya apa, Mas? Tujuannya untuk membiasakan diri dengan platformnya. Jangan harusnya lotnya 0,01 jadi 1 lot. Ingat, itu 100 kali lipat lebih gede loh. Ya, teman-teman bisa profit gede banget tiba-tiba, atau tiba-tiba akunnya habis gara-gara lotnya kegedean. Terus uangnya hilang semua. Nah, itu yang beda. Jadi, teman-teman perlu pakai akun demo 1-2 minggu aja, membiasakan diri dengan platformnya. Ini kalau teman-teman belajar di kelasnya Forex First Class, itu sepanjang 15 hari teman-teman akan dipandu, lulus dari situ, teman-teman akan langsung bisa buka akun real dengan nyaman. Ya. Apa tuh Mas Forex First Class? Dicari di bawah video ini lah ya. Oke, sebentar, saya nyontek catatan lagi. Habis itu teman-teman perlu tahu ketika teman-teman buka laptopnya atau buka handphonenya, yang dilihat pertama kali apa. Nah, teman-teman perlu tahu kalau teman-teman sebagai trader itu harus ngerti cara baca tren dulu. Oke, jadi trennya lagi naik atau lagi turun. Jangan tren lagi turun, teman-teman malah buy. Nanti terus turun, kan gitu. Kalau teman-teman lagi naik, baru cari buy. Nah, cara baca tren itu yang penting teman-teman dapetin. Setelah ngerti cara baca tren, baru teman-teman nyari area buy atau area sell-nya. Oke? Lanjut, apa lagi? Technical analisisnya. Nah, kalau ngomongin tentang technical analysis, yang kita gunakan adalah, kalau di luar sana banyak orang bilang supply and demand. Saya bilangnya unfilled order. Jadi terminologi unfilled order ini di-launching sama satu perusahaan dari Singapura namanya Predictive PTE Ltd. Ini ownernya teman dekat kita, mentor saya yang sangat saya hormati, namanya Mr. Jose Blasco. Dia kebangsaan Spanyol. Nah, Jose itu ngajarin kita sebagai seorang trainer di Predictive untuk bisa menggunakan technical analysis dengan unfilled order teknik. Apa itu? Itu ranahnya kelas STM tuh. Mas Angga ngajar di Survival to Mastery. Tentang unfilled order. Nah, itu nanti ya buat teman-teman yang pemula, itu skip dulu, teman-teman belajar basicnya dulu, nanti dari situ baru ikutan kelasnya Mas Angga. Very recommended, saran saya seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman perlu mengerti tentang hal-hal sederhana seperti spread misalnya. Teman-teman, saya kasih bocoran. Ada banyak broker yang tanda kutip tidak bagus karena spreadnya terlalu lebar. Spread itu seperti biaya transaksi, teman-teman. Jangan dianggap sepele. Di broker A, spread major pair misalnya Euro USD itu bisa 3 pips. Di broker B bisa cuma 0,1 pips loh. Itu 30 kali lipat jauhnya bedanya, teman-teman. Jadi hati-hati banget.
Saya secara pribadi pakai hot forest yang zero spread, itu misalnya Euro USD, spreadnya bisa 0,0, nempel, tipis. Kadang kalau lagi sepi ya jadi 0,1, 0,2 gitu ya. Tapi bagus, start from zero. Nah, ada banyak di luar hot forest yang saya nggak bisa ceritain, banyak banget gitu ya. Nanti boleh komentar di bawah video ini deh, kalau mau komentar tentang broker ya, yang menurut saya sebaiknya stay away, jauh-jauh deh. Ya, saya ingetin, untuk making money di industri forex aja itu sebuah tantangan sendiri teman-teman yang cukup menantang. Tapi kalau teman-teman pakai broker yang salah, itu nambah-nambahin tantangan yang nggak perlu. Nah, gitu ya. Cara pandangnya seperti itu. Oke. Setelah itu ada yang namanya average true range. Nah, average true range ini teman-teman bisa ngelihat jarak volatilitas market. Seberapa jauh sebuah harga biasanya bergerak misalnya dalam satu hari. Kita pakai daily ATR misalnya. Terus garis-garis yang ngikutin chart, kalau teman-teman pernah lihat ya, itu adalah exponential moving average atau moving average teman-teman. Periodenya teman-teman bisa lihat ada yang kadang 9, kadang sampai 200 gitu ya. Ini adalah garis yang menentukan harga rata-rata dari sekian candle ke belakang. Kalau EMA 200 misalnya berarti 200 candle ke belakang di rata-rata, oh di situ titiknya. Nanti dihubungin jadi garis. Tujuannya apa? Untuk memudahkan teman-teman melihat tren. Gitu. Oke? Terus apa lagi? Aduh, masih banyak nih catatan saya nih. Oke. Saya pikir cukup dulu teman-teman. Kalau nanti teman-teman nonton video selanjutnya lagi, saya akan bahas tentang tipe trader teman-teman seperti apa. Bagaimana teman-teman memposisikan diri sebagai seorang trader. Oke, time frame berapa yang harus saya pakai. Terus cara pakainya gimana sih dengan anggaran trading asisten sama RSW itu ya. Untuk memfilter tren itu misalnya. Waktu yang tepat buat tren itu jam berapa mas? Dan seterusnya, cara trading news, cara milih broker, dan lain-lain, kita bahas di episode berikutnya. Mungkin hari ini cukup dulu, teman-teman. Thank you, kita akan ketemu lagi di video-video untuk pemula berikutnya. See you in the next video.